ketika kita itu mau membatasi anak, kok dengan kesadaran ini menjadi haram. Karena jelas Al-Quran sudah mengatakan, wala taqtulu auladakum min imlak. Kalian jangan membunuh anak-anak kalian dikarenakan takut miskin. Lah, kalau kita membatasi anak karena persoalan tanggung jawab untuk memuliakan anak, lah ini baru kemudian membatasi anak itu menarik keberlimpahan atau menarik kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini kita ketemu lagi. Nah, untuk kali ini saya ingin bicara tentang membatasi kelahiran. Artinya membatasi anak. Ini bisa menjadi energi penarik kekayaan, tapi juga bisa menjadi energi penarik kepailitan, penarik kemiskinan. Bahkan bisa menjadi petaka. Kayak gitu. Karena ya yang namanya membatasi anak, kalau orang tempo dulu sih memang belum ada sistem KB ya, keluarga berencana. Sehingga mereka itu hampir tiap tahun beranak. Makanya orang dulu kan anaknya banyak-banyak. Nah kalau sekarang baru 3, baru 2, bahkan ada yang 1. Ya. Punya anak 5 zaman sekarang itu udah banyak banget. Sehingga kebanyakan itu kemudian orang-orang zaman sekarang itu membatasi anak. Tapi ini perlu dicatat. Di mana sisi kita itu membangun kehidupan dengan cara membatasi anak, kemudian membatasi anak yang menarik kekayaan dan yang menarik kemiskinan. Ini ada kronologinya, ada perbedaannya. Kayak gitu. Karena sama sih ya, punya anak banyak atau punya anak sedikit pun, ya sama saja. Yang punya anak banyak kemudian tetap berlimpah rezekinya ya ada. Yang punya anak banyak kemudian rezekinya seret, itu juga ada. Kayak gitu. Bahkan ciri-ciri orang yang kemudian biasanya mau jatuh miskin, dia itu terkena fenomena sundulen kalau dalam bahasa Jawa. Sundulen itu si istri itu baru melahirkan, kemudian belum sampai 2 tahun nongol lagi adiknya. Ya, itu kalau orang Jawa nyebutnya fenomena sundulen. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia namanya apa juga saya nggak tahu. Pokoknya ya 2 tahun itu nggak sampai 2 tahun malah sudah beranak. Kayak gitu. Ini ada juga kemudian orang-orang yang memang mau ditakdirkan miskin, fenomena beranaknya itu seperti itu. Gampang banget punya anak. Nah, sekarang kita fokus kepada bicara masalah membatasi anak. Itu. Sebenarnya, yang paling rasional orang memiliki banyak anak, itu yang paling rasional dan paling logis, ini rezekinya seharusnya makin banyak. Itu. Harusnya rezekinya semakin banyak. Karena saya kerap menyampaikan hadis ini, suatu ketika Nabi Muhammad itu bicara kepada sahabat yang namanya Zubair bin Awam. Ya Zubairu, he Zubair, inna mafatihar rizki bi'izail arsy, yang namanya kunci-kunci rezeki itu ada di hadapan Allah di arsy. Yang zulullahu lil ibad arzaqahum ala qadri nafaqatihim. Kemudian Allah menurunkan rezeki tersebut kepada para hamba ala qadri nafaqatihim, sesuai dengan kadar nafkahnya. Ini hadis saya sudah kerap menyampaikan di konten ya. Saya ulang lagi buat mengurutkan. Ya gitu. Jadi Allah menurunkan rezeki dari arsy ke bumi itu melalui kadar nafkah yang dia tanggung. Faman katsara kusiralahu, barang siapa kemudian kebutuhan nafkahnya semakin banyak, kusiralahu, maka rezekinya juga akan diperbanyak. Barang siapa yang kadar nafkahnya itu
sedikit, maka rezekinya akan disedikitkan. Kayak gini, kamu seorang bos, ya, punya kewajiban memberikan nafkah kepada 3 karyawan. Dengan yang punya kewajiban memberikan nafkah kepada 100 karyawan, gaji 100 karyawan, itu kira-kira kaya yang mana? 100 karyawan. Ya, kaya yang menanggung gaji untuk 100 karyawan. Gaji ini yang disebut dengan nafkah. Infak. Itu loh. Nafkah. Lah rasionalnya, ketika seseorang memiliki karyawan 100 dengan seorang yang memiliki karyawan cuma 3, duitnya pasti lebih banyak yang punya karyawan 100. Makanya di sini disampaikan, yang zulullahu lil ibad arzaqahum ala qadri nafaqatihim. Diturunkan kepada Allah rezeki itu sesuai dengan kadar nafkahnya. Itu. Orang yang punya 100 karyawan dengan yang punya 5 karyawan, tentu rezekinya lebih banyak yang punya 100 karyawan. Disebabkan apa? Tanggungan nafkahnya itu lebih gede. Qadri nafaqatihimnya itu lebih gede. Maka disebutkan faman katsara kutsira lahu wa man qallala qullila lahu. Yang nafkahnya itu banyak, ya, beban nafkahnya banyak, rezekinya banyak. Yang beban nafkahnya kecil, rezekinya kecil. Dan sekarang kita kembali pada masalah anak. Anak 1 dengan anak 5, ini beban nafkahnya gede mana? Anak 5. Anak 5. Seharusnya kaya yang mana? Anak yang 5. Anak yang 5. Sebenarnya seperti itu. Berarti yang paling rasional sebenarnya punya banyak anak, makin banyak anaknya, rezekinya makin gede. Kayak gitu. Jadi karena apa? Karena ketika punya 5 anak, kadar nafkahnya makin gede daripada yang cuman punya 1 anak. Kayak gitu loh. Tapi prakteknya enggak juga ya. Itu. Loh, kenapa? Seperti itu. Iya, barangkali yang punya 1 anak betul. Ya, yang punya 1 anak cuman punya 1 anak, nafkahnya kecil kepada anak. Iya, betul. Tapi kan karyawannya banyak. Atau mungkin dia kerja di kantor, menjadi direktur, sehingga bawahannya banyak. Ya gitu loh. Atau mungkin, kayak gitu kan. Atau mungkin kemudian dia itu punya toko. Tapi kemudian apa? Pelanggannya banyak. Lah, pelanggan ini merupakan sistem bagaimana dia itu memberikan nafkah kepada kehidupan, kepada orang lain. Kayak gitu. Jadi, bisa saja nafkah listriknya yang gede bisa, nafkah kulakannya yang gede bisa, nafkah pemberian gajinya yang gede juga bisa, nafkah nafkah biaya ini dan itu lebih gede juga bisa. Makanya kalau orang itu ingin menambah rezeki, itu memang harus membesarkan terhadap kapasitas nafkahnya. Dan nafkah itu tidak harus anak. Jangan salah paham. Karyawan bisa, listrik juga bisa, modal usaha itu juga bagian dari nafkah. Kayak gitu loh. Ya. Kemudian karyawan dan lain sebagainya, itu semuanya bisa, semuanya menjadi kadar nafkah. Ini. Maka ukurannya bukan cuma masalah 1 anak atau 5 anak. Nah ini barangkali ada orang yang punya 5 anak, tapi mungkin dia nggak punya karyawan, kerjanya cuma sebagai buruh misalkan, ya rezekinya seret lah. Kayak gitu loh. Dibandingkan dengan 1 orang yang punya anak, tetapi dia itu kemudian punya karyawan banyak. Beda level nafkahnya. Kayak gitu loh. Yang jelas, orang makin kaya, nafkahnya itu semakin tinggi. Kayak gitu. Maka sebenarnya ini trik. Bagaimana laki-laki itu kemudian dia rezekinya makin banyak dengan cara apa? Memiliki banyak istri. Iya kan? Loh, 1 istri dengan 4 istri, kira-kira nafkahnya gede mana? 4 istri. Gede 4 istri. Maka kalau mentalnya itu mampu mengelola dengan baik, dia makin kaya loh, makin punya banyak istri loh. Ini, jadi sebetulnya ini kuncinya seperti itu. Kayak gitu. Nah, kita fokus lagi kepada masalah anak tadi. Oke, secara rasional, secara logis sudah jelas.
punya banyak anak, rezekinya itu harus jauh lebih banyak daripada yang punya satu anak. Cuma kenapa kemudian kok banyak juga kemudian yang anaknya banyak, tapi ya rezekinya seret. Atau malah kadang cuma punya satu anak, rezekinya tetap seret. Nah ini makanya barangkali ada orang-orang yang mengatakan seperti ini. Ada istilah banyak anak, banyak rezeki. Ya kan? Iya. Ya memang betul. Banyak anak memang banyak rezeki. Tapi kemudian, iya banyak anak, banyak rezeki. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi, penjelasan Nabi. Cuma apa ya, yang namanya hidup ini cuma urusan dengan rezeki, enggak. Banyak anak, iya rezekinya mungkin makin banyak. Tapi siapa coba yang mau merawat? Yang mau ngemong dan lain sebagainya. Iya kan? Iya, betul. Nggak ada tenaganya untuk merawat. Iya sih, mungkin kalau pembantunya ada 100, nggak masalah. Ya, kayak gitu. Lah, sekarang kalau pembantunya tidak ada, istrinya kan yang Masya Allah harus nyusui anak 10, tambah nyusui suami sendiri, tambah harus merawat dapur, tambah harus merawat kasur, merawat sumur. Lah ya, bisa mati bunuh diri kan. Maka persoalan membatasi anak ini bukan cuman persoalan masalah rezeki, tapi ada masalah lain. Yakni apa? Kita sanggup nggak menyiapkan masa depan anak secara baik-baik. Karena orang tua punya anak, kemudian dia tidak mampu menyiapkan masa depannya, itu juga menjadi dosa besar. Ini loh, menjadi dosa. Lah ya cuman anak cuman dilahirkan, tidak difasilitasi. Karena kayak gini loh. Anak itu lahir ke dunia, itu kehendak si anak apa kehendak orang tuanya? Kehendak orang tuanya. Kehendak orang tua kan? Iya. Itu loh. Sekarang, kalau saya diundang mengisi training oleh sebuah perusahaan, karena saya diundang, si perusahaan ini apa? Harus mau membiayai transportasi saya. Yang pertama. Iya. Terus yang kedua, tempat menginap saya harus disediakan. Yang ketiga, semua kebutuhan semua kebutuhan pembiayaan saya ditanggung oleh si perusahaan. Kayak gitu. Entah itu biaya makan dan lain sebagainya ditanggung oleh perusahaan. Setelah itu karena saya diundang, saya ditugaskan untuk memberikan training. Kemudian apa? Ada tarif yang harus dibayar. Sekian puluh juta, jedet, harus dibayarkan. Ngerti ya? Nah, ini ya, yang seperti ini kan karena apa? Karena saya diundang. Resikonya orang mengundang, ya harus memuliakan, harus memfasilitasi. Kayak gitu loh. Nah, anak itu hadir ke dunia, dia itu diundang oleh orang tuanya. Nah, anak apa punya kehendak dilahirkan? Enggak. Enggak, dia itu enggak punya kehendak untuk dilahirkan. Dilahirkannya monggo, enggak juga terserah. Iya. Kayak gitu loh. Tapi orang tuanya yang berkehendak loh. Karena kawin kan. Iya. Kalau dia nggak ada keinginan kawin, nggak punya anak sebetulnya. Makanya orang tua itu mengundang lah. Karena dia mengundang, maka apa? Tugas orang tua, kewajiban orang tua yang pertama adalah memuliakan anak. Termasuk menyiapkan masa depan anak sebaik-baiknya. Maka lucu loh, kalau kita melihat hadis Nabi. Orang tua dengan anak itu kan derajatnya tinggi orang tua. Iya. Iya kan? Iya. Karena orang tua lebih tua dari kita dan dia yang merawat kita dari kecil. Tapi tugas orang tua kepada anak apa? Menurut Nabi, akrimu auladakum. Akrimu, kalian muliakanlah auladakum. Kalian muliakanlah anak-anak kalian. Coba, anak itu derajatnya ada di bawah orang tua. Tapi oleh Nabi disuruh supaya dimuliakan. Iya, kalau anak derajatnya lebih tinggi dari orang tua, mungkin tidak ditugaskan untuk dimuliakan. Tapi ini kan ditugaskan untuk dimuliakan. Kenapa sih? Ya karena masalah ini, masalah
anak datang ke dunia ini karena diundang oleh orang tuanya. Maka orang tuanya itu dosa besar kalau dia itu tidak mampu memuliakan anak. Lah iya, Masya Allah, anak dilahirkan bukan kehendaknya sendiri, tapi diundang oleh orang tuanya. Dia sekolah harus cari biaya sendiri. Dosa nggak orang tua kayak gitu coba? Dosa. Itu loh, kayak gitu loh. Anak kayak gitu dianggap sebagai investasi. Nanti kamu ya kerja kamu harus balas budi sama orang tuamu, ayah digaji, ibu digaji. Loh, ini namanya anak dijadikan budak sebagai alat investasi. Dikira anak itu sebagai Bitcoin. Ya, investasi yang harus menguntungkan dirinya. Nanti kalau anaknya sedikit durhaka, orang tuanya kesal. Anak kok durhaka? Lah orang tuanya aja yang kurang ajar kok. Kurang ajarnya apa? Karena tugas orang tua kepada anak adalah akrimu auladakum. Memuliakan anak, memfasilitasi anak. Lah ya Masya Allah. Anak jajan aja kemudian dipendelikin pakai mata, pelototin pakai mata. Ini kan sudah tidak memuliakan sama sekali. Hanya persoalan anak itu minta Jajan. ya, cuman minta jajan dipelototin. Uang susah dicari. Nah, ini kan namanya orang tua yang betul-betul tidak bisa memuliakan anak. Kayak gitu. Belum lagi nanti anak kuliah minta motor. Berani nggak orang tua menyediakan? Kalau dia tuh jantan, akrimu auladakum, muliakan anak-anakmu, harus berani. Anak kuliah pakai menyediakan motor. Kalau enggak, zalim. Nah ini makanya persoalan punya anak bukan cuman persoalan masalah rezeki. Bukan persoalan masalah makanan. Bukan cuman persoalan masalah duit. Bukan. Kalau diukur dari sisi rezeki, betul banyak anak itu banyak rezeki. Karena nafkahnya semakin besar. Itu betul. Tapi urusannya bukan cuma urusan duit. Lebih jauh dari itu adalah urusan akrimu auladakum. Kita harus menyiapkan diri untuk bisa memuliakan anak. Maka tanggung jawabnya gede banget. Terhubung dengan kesiapan anak untuk membangun masa depan, orang tua harus sigap. Butuh sekolah, orang tua harus sigap. Si anak butuh makan, orang tua harus sigap. Si anak butuh pendidikan tinggi, orang tua harus sigap. Si anak punya cita-cita, punya keinginan. Si orang tua harus memfasilitasi. Ini orang tua yang waras seperti itu, yang akrimu auladakum. Bukan kemudian orang tua yang kemudian malah menjadikan si anak sebagai alat investasi. Yang harus si anak itu berapa? Kalau kamu anak soleh, kamu nanti harus kerja, cari duit yang banyak, membalas budi kepada orang tuamu. Itu orang tua kurang ajar. Namanya orang tua yang memperbudak kepada anaknya sendiri. Lah persoalan seperti ini, akrimu auladakum, ini yang berat. Kayak gitu. Nah, karena berat, kalau anaknya banyak kan seperti apa pentingnya kita itu menyiapkan kehadiran anak itu loh. Kita penting banget menyiapkan kehadiran anak. Kalau kita mengukur dari sisi tanggung jawab. Harus dikuliahkan supaya cita-citanya tuntas semuanya. Harus disekolahkan supaya menjadi orang alim semuanya. Harus dimodali rumah semuanya. Dimodali mobil ataupun motor semuanya. Ya kan? Ini. Lah, kalau kemudian kita tidak sanggup, tidak sadar dengan tanggung jawab akrimu auladakum, maka kita tidak berani kemudian mengambil sikap dengan mudah memutuskan banyak anak, banyak rezeki. Enggak seperti itu. Tanggung jawabnya soalnya loh. Nah, karena persoalan ini kemudian ada hukum dalam Islam yang disebut dengan nama hukum azl. Ya. Azl. Jadi yang namanya membatasi anak ya, pola kalau Indonesia nyebutnya keluarga berencana KB. Pola membatasi anak itu sebetulnya sudah ada sejak zamannya Nabi. Ini. Pada zamannya Nabi itu, ya, ini para sahabat sudah melakukan pembatasan anak. Dengan cara sistem yakni sistem azl. Azl itu
koitus. Ya, artinya ketika melakukan hubungan seksual itu spermanya tidak dikeluarkan di dalam vagina, tapi dikeluarkan di luar vagina. Ini. Sahabat Jabir kan pernah bertanya kepada Rasul, menyampaikan, ya, kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa balagha dzalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam falam yanhana. Jadi sahabat Jabir bin Abdillah itu, saya melakukan azl, melakukan koitus di zamannya Nabi. Kemudian hal tersebut sampai kepada Nabi. Terus Nabi falam yanhana, Nabi tidak mencegah kita. Berarti azl koitus atau pembatasan anak haram tidak? Tidak. Nah, itu ya. Membatasi anak ini tidak haram. Ini. Bahkan dalam hadis yang lain, itu sahabat Jabir menyampaikan, kunna na'zilu wal Qur'anu yang zilu. Kami melakukan azl, melakukan koitus pada saat Al-Quran itu turun. Nah, di sini kan jelas berarti memang diperbolehkan yang namanya pembatasan anak itu. Maka ya silahkan. Kita itu kemudian membatasi anak, cukuplah 2 saja, cukuplah 3 saja. Diperbolehkan karena itu sudah ada sejak zamannya Nabi. Itu loh. Tapi ada juga kemudian ulama yang memberikan syarat. Iya, yang namanya koitus, yang namanya azl itu boleh. Tapi dengan catatan harus dengan syarat mendapatkan izin dari istrinya dulu. Itu. Karena apa? Takut mengurangi kenikmatan hubungan seks si istri. Ini. Jadi yang namanya hubungan seks kan, saya pernah ngakak diceritain oleh salah satu teman saya ya. Sebenarnya guyon tapi ya masuk akal juga sih. Lah ya hubungan seks itu kan apa? Seperti lidah. Ini ya. Seperti jari, kemudian dikasih madu. Lalu madunya ditempelkan ke mulut. Kayak gini. Ini yang merasakan manis, itu mulutnya apa jarinya? Mulutnya. Mulutnya. Laki-laki punya penis. Ya. Kemudian punya madu berupa sperma. Dimasukkan ke dalam vagina. Itu yang kerasa nikmat, itu vaginanya apa penisnya? Vaginanya. Ya, penisnya paling ya cuman geli-geli kayak gitu. Ya, cuman geli-geli aja. Yang merasa nikmat ya full, ini apa? Vaginanya. Karena konon kan kenapa perempuan itu dilipat gandakan kenikmatan seksualnya? Karena sebagai ganti rasa sakitnya melahirkan. Itu. Ya. Imbas kan? Imbas. Itu loh. Laki-laki ya cuma dapat geli-geli saja kayak gitu kan. Seperti jari dimasukkan ke dalam mulut cuman geli aja. Karena apa? Dia tidak menanggung rasa sakitnya melahirkan. Lah, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa yang namanya koitus atau membatasi anak, ya, membatasi anak, ini kemudian boleh, tapi harus dengan syarat mendapatkan izin dari istrinya. Berarti izin dulu. Nanti saya keluarkan di luar ya Bu, kayak gitu loh. Mendapatkan izin dari suaminya dulu. Dikarenakan apa? Dikarenakan takut itu mengurangi rasa nikmat seksualnya si istri. Kayak gitu loh. Ada bagian-bagian kenikmatan yang tidak tercapai. Nah, kayak gitu. Nah, ini persoalan koitus itu ada sejak zaman Nabi. Dan ini adalah metode alamiah bagaimana membatasi anak. Kayak gitu. Maka Nabi Muhammad itu juga ketika ditanya masalah azl, masalah membatasi anak, itu sebetulnya ya pernah juga sih. Pernah juga Nabi Muhammad itu ya menjawab dengan nada yang ketus atau mencela kepada perbuatan azl. Pernah Nabi Muhammad itu ditanya, azl itu hukumnya bagaimana? Tadi malam saya itu baru melakukan koitus sama istri, gimana ya Nabi? Jawabnya Nabi apa? Dzalikal wa'dul khafi. Itu adalah waktu itu adalah
membunuh anak dengan cara dikubur hidup-hidup. Ya, orang zaman jahiliyah kan ceritanya punya budaya mengubur anak hidup-hidup kan. Itu. Kalau anaknya perempuan. Nah itu oleh Nabi yang namanya koitus, yang namanya azl, itu disebut sebagai zalikal wa'dul khafi. Itu adalah memendam atau mengubur anak hidup-hidup al-khafi, tapi yang samar. Jadi membunuh tapi dengan samar. Nah iya kan, soalnya apa? Soalnya sperma itu adalah bahan anak. Ya kan? Bahan pembuatan anak. Loh, kemudian dikeluarkan di luar. Kan jadinya nggak jadi anak. Akhirnya disebut sebagai wa'dul khafi. Itu kelihatannya Nabi tidak begitu berkenan. Kayak gitu loh, tidak begitu berkenan. Di samping itu, Nabi juga memerintahkan tanakahu takassaru. Kalian menikahlah. Lalu kalian boleh saling banyak-banyakan anak. Ya, saling berlomba banyak anak. Ada perintah seperti itu juga. Kan berlawanan dengan persoalan koitus. Kayak gini. Lah, ini kenapa kemudian satu sisi Nabi juga menjelaskan bahwa yang namanya azl itu adalah wa'dul khafi, pembunuhan anak secara samar. Kemudian di sisi lain Nabi juga memerintahkan supaya kita itu punya banyak anak, tanakahu takassaru, supaya banyak anak. Kayak gitu ya. Nah ini yang kemudian kita harus melihat positifnya di mana, negatifnya di mana. Kayak gitu loh. Kalau kemudian kita tidak sadar ada perintah akrimu auladakum supaya kita memuliakan anak-anak kita, kayak gitu. Akrimu auladakum. Kita tidak sadar konsekuensinya memuliakan anak karena kita yang datang mengundang, kayak gitu. Tidak sadar seperti itu. Ya akhirnya apa? Akhirnya kita bisa gegabah. Kita gegabah, punya anak yang penting, cuman melihat satu sisi. Yang penting pernikahan harus disunahkan oleh Nabi untuk punya banyak anak. Kayak gitu loh. Maka kita harus melihat kepada niat kita. Niat kita itu untuk apa? Kayak gitu. Kalau kemudian niat kita itu hanya sekedar membatasi anak, tapi niatnya karena apa? Takut tidak boleh ngasih makan. Ini yang kemudian menjadi wa'dul khafi, pembunuhan anak secara samar. Jadi kita harus melihat niatnya. Kayak gitu. Kan dalam Al-Qur'an juga ada yang memerintahkan wala taqtulu auladakum min imlak nahnu narzuquhum wa iyyahum. Kalian jangan membunuh anak-anak kalian karena takut melarat. Nahnu narzuquhum wa iyyahum. Kami Allah yang memberikan rezeki kepada anak-anak itu. Berarti setiap anak lahir itu memang sudah membawa rezeki. Lah, ketika seorang anak itu lahir sudah dijamin rezekinya, kok kita melakukan pembatasan anak, entah itu dengan cara obat, dengan cara medis, ataupun dengan metode lama, yaitu melakukan koitus. Lah, ini yang kemudian kalau niatnya cuma takut, ya, sekedar takut tidak bisa kasih makan, ini yang kemudian menjadi wa'dul khafi, pembunuhan yang samar. Ini. Nah sama orang kemudian dia itu membatasi anak dengan metode apapun. Tapi kesadarannya dikarenakan takut tidak bisa kasih makan. Ini yang haram. Itu loh. Kalau haram kemudian dijalankan, karena itu adalah wa'dul khafi, pembunuhan yang samar, kok dijalankan barang haram, ya otomatislah rezekinya kemudian menjadi seret. Ini. Maka ketika kita itu mau membatasi anak, kok dengan kesadaran ini menjadi haram. Karena jelas Al-Quran sudah mengatakan, wala taqtulu auladakum min imlak. Kalian jangan membunuh anak-anak kalian dikarenakan takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyahum. Allah langsung kok yang ngasih rezeki sama anak. Tiap anak lahir itu sudah bawa rezekinya. Maka tidak ada alasan membatasi anak dengan alasan takut tidak bisa kasih
makan. Itu. Nah ini yang menjadikan miskin, membatasi anak menjadikan miskin, niatnya ini. Kalau niatnya, kesadarannya takut tidak bisa ngasih anak, ini jadikan miskin. Nah, berarti sekarang bagaimana supaya kemudian kita membatasi anak tapi menarik kekayaan, menarik keberlimpahan? Geser niatnya. Jangan karena kesadaran takut tidak bisa ngasih makan. Tapi karena apa? Karena kesadaran harus sadar, oh iya, anak lahir itu kita ditugaskan untuk akrimu auladakum atau ikramal aulad, memuliakan anak. Kayak gitu loh. Kalau saya tidak sanggup memuliakan anak, menyediakan fasilitas hidup yang nyaman untuk anak, sejak lahir sampai si anak itu kemudian tua, kita kok tidak sanggup menyediakannya. Nah ini, kemudian akhirnya menjadi dosa. Nah, kalau kita membatasi anak karena persoalan tanggung jawab untuk memuliakan anak, lah ini baru kemudian membatasi anak itu menarik keberlimpahan atau menarik kekayaan. Gitu loh. Jadi ketakutannya bukan ketakutan ya. Niatnya atau kesadarannya yang dibangun jangan karena kesadaran takut tidak ngasih makan. Tapi takut kemudian menyia-nyiakan anak, tidak sanggup untuk memuliakan anak. Karena persoalan memuliakan ini beratnya luar biasa. Ngundang kiai, ngundang ulama saja untuk memberikan mauidhah hasanah di sebuah acara. Karena kita mengundang, seperti apa kerepotannya kita loh. Kayak gitu loh, harus menanggung transportasi. Kayak gitu. Harus menyuguh. Harus ngasih amplop. Kayak gitu kan. Tempatnya harus standar. Capek. Itu loh. Apalagi anak kita yang mengundang. Sanggup nggak kita memuliakan? Nah, kalau anaknya banyak, ada kemungkinan kita itu tidak sanggup memuliakan anak. Ada kemungkinan kita menyia-nyiakan anak. Nah ini, kita harus sadar ini. Kalau kita kemudian sadar membatasi anak, tapi dengan kesadaran takut tidak sanggup untuk memuliakan anak, lah ini baru kita membatasi anak, itu menarik kekayaan atau menarik keberlimpahan. Ini. Jadi jangan sembarangan, tiap tahun beranak, tiap tahun beranak, tiap tahun beranak. Lah, ya, nanti Masya Allah anaknya sekolah SMA nggak bisa membiayai, sana cari duit sendiri kalau mau sekolah. Kayak gitu ya. Bapak nggak bisa ngasih duit, zolim itu loh. Maka banyak anak yang sebetulnya dendam dengan orang tuanya sendiri. Karena apa? Merasa hanya disiksa oleh orang tuanya, tidak difasilitasi dan tidak dimuliakan oleh orang tuanya. Maka daripada kita itu kemudian kita zalim kepada anak kita karena anak kita banyak, yang mendinganlah kita punya 2 atau 3, tetapi kemudian kita itu konsekuen untuk memuliakan anak ini. Karena di samping itu juga kan orang itu harus punya rasa takut meninggalkan keturunan, tetapi keturunan yang lemah. Gitu. Wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Kalian takutlah dengan orang-orang yang meninggalkan keturunan sesudah mereka berupa keturunan yang di'afan, keturunan yang lemah. Khafu 'alaihim. Kalian takutlah. Lah iya, anak dilahirkan, dikasih warisan enggak, dikasih pendidikan juga tidak. Kayak gitu loh. Ya. Pendidikan tidak, warisan harta juga enggak, malah diwarisi hutang. Diwarisi dosa, kayak gitu kan. Ini pasti nanti anak-anaknya menjadi anak-anak yang lemah. Maka di sini kita harus mikir. Itu loh, kita harus mikir. Jangan-jangan anak kita itu menjadi anak-anak lemah. Lah, tugas orang tua menyiapkan bagaimana anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang kuat. Bukan anak-anak yang dzurriyyatan di'afan, anak-anak yang lemah. Nah, ini tuh yang tugas yang berat. Ya persoalan nanti anaknya durhaka, tapi kita sudah memberikan kemuliaan yang maksimal kepada anak, itu persoalan lain.
Iya kan? Nah iya, orang tuanya sudah mendorong anaknya supaya sekolah, mendorong anaknya supaya di pondok pesantren, sudah mendorong anaknya, sudah mendoakan anaknya habis-habisan supaya jadi anak mulia. Tapi ternyata anaknya tetap durhaka. Itu urusan lain. Itu namanya dosanya ada pada si anak, bukan dosa pada orang tua. Yang menjadi masalah adalah orang tuanya yang sudah tidak sanggup lagi untuk memuliakan anak, malah anak itu dijadikan sebagai alat investasi. Anak dituntut ini itu, nanti bapak dikayakan dia kalau tua digaji, hidup-hidupmu sendiri kok. Anak disuruh memfasilitasi orang tua, kayak gitu loh. Maka ini, kalau kemudian kita itu punya mental-mental seperti ini, ketika kita itu memiliki mental-mental memanfaatkan anak, padahal diri kita yang tidak sanggup menyelesaikan diri kita, ya, tidak sanggup menyelesaikan hidup kita, akhirnya kita membebankan masalahnya kepada anak, ini kemudian menjadi dosa besar. Lah iya, miskin-miskinnya sendiri, anak disuruh memperjuangkan. Ya orang tuanya yang miskin kan? Kok anaknya disuruh memperjuangkan? Ayo kerja, ayah digaji. Dosa itu loh. Ini namanya orang tua yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tidak sanggup menyelesaikan, menuntaskan persoalannya sendiri. Jangan lempar-lempar ke anak. Anak tugasnya hadir di sini semata-mata satu. Untuk apa? Untuk dimuliakan oleh orang tuanya. Nah ini, kalau kita membatasi anak karena persoalan tanggung jawab, persoalan sadar untuk memuliakan anak secara maksimal, ini kita membatasi anak tidak akan menarik kemiskinan. Paham ya? Yang menarik kemiskinan kalau kita membatasi anak, tetapi min imlak, karena takut melarat. Ini yang dosa. Kayak gitu. Karena setiap anak, nahnu narzuquhum wa iyahum. Setiap anak lahir sudah membawa rezekinya sendiri-sendiri. Kurang lebih begitu.